Hello everybody, all my friend. Welcome back to Anthony and Friend. Dan tidak bosan-bosan hari ini kita kembali lagi dengan Coach Yanto. Halo Coach. Ada berapa konten nih sama Coach? Udah banyak juga ya? Lumayan lah ya. Iya. Ada beberapa ya. Kita bahas apa? Finansial, bahas uang baru, bahas asuransi. Ya, betul. Sama yang lama dulu yang bahas Adera itu ya. Udah 4 kali video kelima nih. Iya. Ya, seneng banget Coach tampil di Anthony and Friend nih. Oke. Saya juga senang nih bisa berbagi sama teman-teman semua ya. Iya. Coach, jadi ternyata beda ya Coach ya kalau kita bikin konten tentang edukasi dengan konten hiburan Coach. Iya. Kelihatan view-nya beda Coach. Jumlah view-nya beda. Gak apa-apa. Ya, Tapi- namanya juga kan kita mau belajar ya. Iya. Tapi ternyata Coach walaupun view-nya sedikit di video terakhir kita yang ngebahas asuransi, Oke. ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis Coach. Oke, apa tuh? Ada yang nanya di kolom komentar, bahkan ada yang tiba-tiba langsung japri WhatsApp ke saya. Penasaran mungkin ya? Iya, jadi memang sebenarnya komentarnya kayak gini nih, ya, sama yang di WhatsApp juga kayak gini kurang lebih. Nah mereka tuh kebanyakan sih penasaran Coach Oke. tentang income seorang agen asuransi. Mungkin Coach Yanto nih sebagai agen asuransi yang udah berpengalaman, mungkin bisa Coach cerita sedikit apa aja sih yang didapatkan oleh seorang agen asuransi. Oke. Kita ngomongin dari segi income ya. Iya, Jadi mungkin teman-teman di sini udah sering dengar ya dari orang umum, dari temannya, mungkin dari saudaranya ada yang bilang bahwa insurance itu kalau kita jalanin bisnisnya income-nya gede. iya, Betul nggak? Betul banget. betul banget. Jadi yang dicerita-cerita orang tuh bukan gimmick loh. Bukan. Nah, sekarang kita pikir logika gini. Kita berkaca pada perusahaan terbesar. Perusahaan swasta terbesar di Indonesia. Tahu gak siapa? Siapa? Ya, BCA. Iya. Betul nggak? Yang masuk di Forbes ya. Jarum. Betul nggak? Oh iya, biasanya kan Jarum Group ya. Ya, betul. Nah, intinya adalah contoh BCA. Contoh lagi siapa? Mandiri. Itu BUMN terbesar juga. Ya. Dua perusahaan itu aja hari ini mereka semua jadi agen asuransi. Oh gitu ya? Ya, mereka semua jual produk asuransi. AIA, ya, satu lagi jual AXA. Iya, Nah, kenapa? Karena memang peluangnya di Indonesia ini sangat besar sekali. Nanti mungkin kita munculin nih statistiknya ya. Oke. Bahwa di Jepang mungkin penetrasinya udah 600%. Berarti kurang lebih satu orang bisa punya 6 polis. Satu Dan di orang Indonesia 6 polis. itu baru sekitar 2-3%. Ini data kapan nih Coach? Ini data ya masih yang update terbaru pun masih sama. Oh gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena memang mungkin orang bilang udah punya semua BPJS. Nah, itu kan jaminan sosial dari pemerintah. Iya. Tetapi untuk asuransi jiwa sendiri, pangsa pasarnya masih sangat besar. Itu. Nah, jadi kita pertama melihat dari pangsa pasar. Oke. Kedua, kita ngomongin dari segi income. Ya ini nih yang mungkin Nah, ini yang paling pertanyaan orang-orang nih. orang-orang bilang, kok bisa sih gede? Gede dari mana? Nah, kita contohin mungkin inilah ya. Ini kita anggap sebuah handphone. Emang handphone. Handphone ya, benar ya. Cerdas berarti Anda ya. Smart people ya. Oke, jadi kalau kita jualan handphone, misalkan modal 10 juta, biasanya untung berapa sih? 500.000, 1 Oke. juta. Sebenarnya zaman sekarang susah. Karena udah banyak e-commerce ya, saingan ya, semua main di sana. Ya online ya. Paling gede untung 300.000. Gitu ya. Sekali transaksi, untung berapa kali? Sekali. Sekali. Kalau mau dapat untung lagi, gimana? Ya jualan lagi. Jualan lagi. Harus terjadi yang namanya repeat order. Iya. Nah, hanya ada di insurance. Jual sekali, komisi berkali-kali. Komisi berkali-kali. Betul. Nah, hanya di insurance. Jual barang 1 juta. Oke. Komisinya 7 jutaan. Wah gimana tuh? 7 juta lebih malahan. 1 juta komisi 7 juta. Betul. Mana bisa begitu Nah, Coach? jadi dari sinilah yang membuat bahwa dari satu sistem komisi aja, Heeh. kita udah bisa dibilang cuannya gede. Oke. Kenapa? Karena setiap kali orang transaksi sekali, dia akan bayar premi dong. Nah, agen asuransi akan mendapatkan komisi. Oke. Komisi sebesar 30% selama 2 tahun. Nah, ini kita kupas sedikit ya. Dan 5% selama 3 tahun. Jadi total komisi 5 tahun. Anda bayangkan, sekali transaksi nggak harus nunggu repeat income. Nggak harus nunggu repeat order. Oke. Tapi sudah terjadi yang namanya repeat income. Oh, Luar menarik biasa. ya. Nah, menarik. Nah, mungkin kok gede ya? Sama. Semua orang pada dasarnya cepat atau lambat pasti butuh asuransi.
Tinggal pilihannya, Anda mau ambil lewat bank atau lewat agent. BCA Mandiri tadi itu ya. Betul. Lewat bank sama lewat agent sama nggak? Kurang lebih sama, dikenain untung juga. Kenapa sih kok bisa gede ya komisinya? Karena edukasi orang untuk asuransi tidak mudah. Makanya ada slogan dibilang gini, edukasi orang tidak mudah, makanya Anda dibayar mahal. Kalau mau yang bayarannya murah, ya pasti edukasinya pun murah. Contohnya, mudah ya edukasinya. Contohnya jualan pulsa. Itu kan gampang, makanya bayarannya murah. Nah, kita ngomongin part 1 aja nih. Dari sisi komisi nih, komisi jualan sekali, udah berkali-kali. Gitu. Kenapa bisa sampai jual 1 juta, komisi 7 juta seperti itu ya? Betul, selama 5 tahun. Nah, kenapa ya? Karena memang nggak mudah. Tapi kan kata-katanya tidak mudah. Tinggal dipelajari gimana caranya kita menimbulkan kebutuhan pada orang lain. Sebenarnya, loh, rugi dong saya. Tidak ada yang dirugikan di sini. Karena apa? Saat Anton pertama kali bayar premi itu kan ke perusahaan. Iya. Perusahaan baru memberikan komisi ke kita sebagai agen asuransi. Jadi tidak ada yang dirugikan. Anton pun dapat benefit saat terkena risiko. Anton akan dapat manfaat seperti yang mungkin kemarin-kemarin sudah dijelasin ya. Ada santunan kematian berapa ratus juta sampai miliaran, sakit kritis, kecelakaan yang sampai 400 kali 400% ya. Iya. Nah, jadi benefitnya tetap luar biasa, tetapi memang kita sebagai agen ada punya hak untuk dapatkan komisi tersebut. Gitu. Menarik nih, Coach. Sangat menarik. Tapi mungkin boleh dikupas lagi, Coach, lebih dalam, Coach, Ya. soal komisi ini nih. Karena saya rasa income seorang agen asuransi yang setahu saya ya bukan dari komisi aja. Betul. Ada banyak yang lain-lainnya. Itu kita ngomongin dari satu part aja udah luar biasa. Iya. Jualan sekali, komisi berkali-kali. Oke. Itu baru dari sisi satu. Yang kedua, kita ada yang namanya adalah OR ya. Overriding. Olahraga ya? Bukan olahraga ya, overriding. Oke. Overriding itu gini. Kita logika kan gini. Anton, saya tahu Anton ini punya usaha. Oke. Usahanya apa? Anton ini punya kafe. Iya. Cafe to go ya zaman sekarang ya. Betul. Cafe to go. Nah, simpelnya gini, kalau Anton punya satu cafe, omset misalkan tiap bulan berapa kurang lebih? Oke. Misalkan 100 juta deh. Kalau pengen jadi 1 miliar gimana? Kalau dengan satu cabang kan mustahil. Oh, punya 10 cabang. Betul, punya 10 cabang. Kalau cuma punya satu cabang, pasti dibatasi tempat dan waktu. Betul. Dan yang beli paling ya orang situ-situ aja. Iya, Pasti nggak akan setuju, gede-gede setuju. banget. Kalau pengen punya omset 1 miliar, ya mesti punya 10 cabang. Tapi problemnya di mana? Modal, tempat, dan orang yang bisa dipercaya untuk Iya, megang. iya betul. That's why kalau mau bagus ya kita mesti bikin sistem Iya. supaya orang itu bisa kerja. Nah, di bisnis ini sama. Kita pun dibayar dari segi omset. Nah, kalau kita mau omsetnya makin besar, ya kita pun ngajak orang lain untuk jadi partner seperti kita. Kayak Dan- MLM dong, Coach. Ya memang itu konsep. Konsep di mana? Mungkin orang banyak di sini ya. Banyak sekali teman-teman saya juga anti sama MLM. Denger katanya aja MLM itu bikin alergi, Betul. bikin gatal. Tapi sebenarnya ada kebaikan di balik MLM. Kenapa? Ada yang bilang MLM itu bisnis yang masuk lalu mati. Iya. Bisnis yang mulut lewat mulut. Betul. Nggak salah sih, banyak ya. Tapi sebenarnya bagi saya MLM itu adalah make life meaningful. Waduh, keren ya. Nah, sebenarnya maksudnya apa? Sebenarnya adalah MLM itu sistem gotong royong. Gotong royong. Jadi kita membangun bisnis di mana kita saling bantu sesama. Oke. Nah, memang hari gini banyak sekali bilang, oh piramid dong. Saya katakan tidak. Piramid itu mungkin orang sekarang banyak tahu istilahnya Ponzi. Iya. Nah, kita beda dengan Ponzi. Ponzi itu adalah kalau kita merekrut orang, kita dapat duit, udah pasti Ponzi. Kalau MLM yang benar, atau di sistem bisnis kita di sekarang yang saya jalanin, itu bukan Ponzi. Karena saat kita merekrut, kita nggak dapat uang sepeser pun. Tetapi saat kita membantu orang itu jalan, sukses, baru kita dapat omset, dapat royalti, dapat overriding tadi. Berarti- Overridingnya sebesar 15% tahun pertama, 15% tahun kedua. Gede sekali, Coach. Luar biasa. 2 tahun Anda dapat overriding. Oh. Nah, kita gambarkan lagi contoh yang tadi kamu
Kenapa kita bahas sedikit tentang Ponzi ya? Karena lagi marak nih, Ton. Iya. Marak banget, orang join aja, tinggal join bisa dapat ini itu segala macam. Padahal sebenarnya uang aja yang dimainkan. Ponzi itu money game ya. Iya. Nah, contohnya kalau saya buka cabang warung kopi, Ton. Saya buka cabang, dapat duit nggak saya? Waktu buka cabangnya Iya, nggak dapat. nggak dapat. Malah keluar duit. Iya, karena keluar modal. Kalau Anda join di bisnis buka cabang dapat duit, tanda tanya. Anda coba cross check, mungkin di sini ada Anthony and Friends yang sempat join dan ketika buka cabang dapat duit, Anda coba pikir baik-baik. Itu, Ton. Jadi seperti itu kurang lebih. Kita bukan Ponzi, kita memang networking. Karena apa network? Ada pepatah dari guru saya ya, Robert T. Kiyosaki bilang gini. Orang miskin mencari kerja, orang kaya membangun jaringan. Nah, jadi kita sama-sama membangun jaringan, Ton. Oh, seperti itu. Seperti itu. Berarti konsepnya dengan kita punya tim baru, Ya. itu sama dengan cabang coffee shop baru kita ya. Betul. Dan enaknya kita buka cabang kan nggak perlu modal. Ya udah tinggal kita invite aja orang-orang yang mau maju seperti kita. Orang-orang yang juga sadar bahwa pentingnya berasuransi. Artinya sebenarnya menjadi agent tuh nothing tulus juga, Coach ya. Karena kan modalnya bisa dibilang hampir nggak ada, Coach ya. Nggak ada modal. Modalnya cuma kita punya keinginan untuk bantu orang lain, untuk punya proteksi seperti kita. Udah modalnya itu aja. Selanjutnya dari orang-orang yang sudah menjadi nasabah kita, kalau memang mereka ada yang tertarik, yang punya ambisi, punya mimpi, kita ajak mereka untuk join bareng sama kita. Oh, seperti itu. Oke. Gitu. Terus sama ini, Coach. Saya pernah lihat nih, kalau nggak salah, Coach itu sempat beberapa kali ke luar negeri ya. Ya. Itu reward dari ini ya, Ya. dari asuransi ya. Mungkin Anda juga udah sering lihat kali ya. Betul sekali bahwa yang di asuransi selain yang tadi saya bilang, itu tadi saya mau ngomongin poin kedua. Ya. Saya lanjut poin ketiga dulu ya, baru nanti saya ngomong topik ke yang jalan-jalan. Yang ketiga adalah kita ada yang namanya overriding generasi. Overriding generasi. Apa Coach bedanya sama bedanya adalah kalau tadi kita dapat 15% hanya dari orang yang kita ajak. Oke. Nah, ketika orang yang kita ajak membangun lagi, mengajak lagi, itu kita dapat sampai 8 generasi. Oh, ini 9, sorry, 8. 8 generasi. 8 generasi dan ini terdalam di industri 8 tuh maksudnya asuransi. kalau misalnya kita punya anak, kita punya cucu, Betul. cicit, buyut, dan canggah. Heeh. Nah, tiganya nggak tahu namanya apa. Sampai ke 8 generasi. Betul. Anda bayangin. Orang kalau disumpahinnya lu miskin 7 turunan lu. Betul. Ini Anda dijamin kaya 8 turunan. Karena apa? Anda bisa dapat omset sampai 8 kedalaman. Dan ini Anda boleh cek, Anda boleh cari, ini terdalam di industri asuransi. Dan besarannya sama. Berapa persen, Coach? Itu 10% dalam waktu 2 tahun. Wah, gila, Coach. Luar biasa. Berarti kalau tadi konsepnya adalah coffee shop buka cabang, Betul. ini cabangnya yang punya cabang lagi. Kita dapat semua. Jadi dan ini baru launching nih teman-teman nih. Baru launching di 8 generasi. Jadi make sure teman-teman kalau memang ada yang mau punya semangat bangun bisnis, mungkin kita bisa ngobrol bareng ya di kantor ini. Gitu. Nanti kita bisa janjian. Ntar saya kasih link WhatsApp-nya. Boleh, Coach, boleh, di boleh. deskripsi. Ya. Oke. Tak ngomong lagi jalan-jalan. Kalau soal ngomong jalan-jalan, Berarti juga poin keempat nih ya. ya, wah kalau jalan-jalan sih banyak sekali, Ton ya. Heeh. Kita bilang jalan-jalan tuh bonus lah. Bonus. Kenapa bonus? Karena sebenarnya kita bukan M ke sana. Yang kita mau tuju adalah kita sama-sama mau menjadi yang namanya MDIT, Ton. MDIT itu apa? Million Dollar Income Team. Oke. Atau seseorang yang bisa punya income 100 jutaan per bulan atau 1 miliar per tahun. Dan di sini orangnya jumlahnya ratusan. Di bisnis ini. Betul, sampai 500 orang di bisnis ini. Maksudnya di seluruh perusahaan- Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, di perusahaan kita. Anda bayangin, rata-rata satu perusahaan yang punya income di atas 100 juta hanya satu orang, yaitu direktur utama. Heeh. Betul nggak? Betul. Petingginya. Dan Anda lihat di sini ada 500 orang lebih. Dan masih banyak banget yang masih milenial, yang masih muda-muda. Jadi Gitu. sebenarnya ini bukan hal yang bisa achievable lah ya. Betul sekali. Ini adalah hal yang bisa semua orang capai dari berbagai macam background. Ada Oke. ibu rumah tangga, ada yang dia memang pelajar juga ada, mahasiswa gitu ya. Ada yang orang kantoran, berbagai macam latar belakang semua bisa di sini. Bahkan ada yang dari kepala cabang bank, dia melihat peluang ini bagus, dia jalankan melebihi income gaji di bank dan dia serius akhirnya di sini. Seperti itu. Jadi
sebenarnya itu yang ingin kita capai. Tapi kalau kita menuju goals itu, otomatis reward trip pasti tercapai. Jalan-jalan kayak saya pernah dapat ke, ya mungkin biasa lah orang-orang ke Jepang gitu ya. Ini fotonya nih Coach. Ya, Ke Jepang ini nih. bisa kita Ini tunjukin tahun berapa? beberapa lah. Cuma saya nggak hobi foto sebenarnya. Cuma ada beberapa lah saya tampilin Ini ya. tahun berapa nih Coach ke Jepang ini? Lupa saya tahun nanti ditampilin lah ya tahun ini berapa, saya lupa soalnya. Ya dia ada banyak lah, ada yang ke Singapura, ada yang ke, kadang kita ngadain jalan-jalan ke Bali juga atau ke Medan. Nanti bisa ditampilin lah ya. Kok yang di Bali ada saya Coach? Karena kita dulu pernah bareng ya. Oke. Nah, Coach, tadi sebut Singapura, Malaysia. ya. Mungkin teman-teman Anthony and Friend ada yang ngomong nih, Iya. itu mah negara murah, gue juga sering ke situ. Betul. Apa Coach yang ngebedain pergi sama Allianz dengan pergi sendiri Coach? Oke. Kalau dibilang tadi Singapura, Malaysia tuh kadang-kadang Biasa. tiket promo pun 150.000 bisa Betul. terbang. Bedanya adalah tentu kalau kita jalan-jalan bersama tim, ya itu lebih seru. Karena apa? Karena kan kita gratis. Karena kita gratis, kita nggak pusing lagi soal cari makan, soal penginapan, semua udah disediain. Kalau gratis itu seru banget, kita jadi lebih plong jalan-jalannya. Jadi di sana tuh nggak mikirin, aduh tabungan gue udah kepake nih, aduh budget gue harusnya tadi mau beli rumah nih tahun depan buat DP rumah, tapi gara-gara jalan-jalan ada promo murah, akhirnya gue pakai dulu. Gitu. Atau harusnya gue udah beli mobil, tapi gue jalan-jalan dulu nih gara-gara tiket murah. Tapi kalau Anda di sini, Anda bisa membangun impian, punya income besar, tapi jalan-jalannya gratis. Karena salah satu yang Coach Kiel kemarin bilang tuh soal piramida keuangan, Iya. kita juga harus sisihin uang untuk kesenangan. Betul. Nah, ini berarti bisa menutupi kesenangan itu tadi itu ya, Support dengan gratis. jalan-jalan ya. Betul. Dengan cara apa? Kita bisa jalan-jalan dengan cara kita mengedukasi orang sebanyak mungkin untuk mengerti pentingnya punya tapro, pentingnya punya income replacement. Iya, yang kemarin sempat Betul. dijelaskan sama Coach Yanto ya. Gitu. Oh, jadi sebenarnya bisnis ini selain kita bantu orang, juga ternyata hasilnya luar biasa banget ya. Betul, betul, betul. Coach, mungkin boleh bisikin Coach, komisinya berapa sih Coach? Oke. Tadi kan di awal kita bilang ya, di pertengahan kita bilang bahwa kita sama-sama ingin mencapai yang namanya income 1 miliar per tahun. Iya. Saya sih belum, Ya, lagi MBA on the way tadi ke ya. sana. Oke. Tapi kurang lebih setengahnya sudah capai lah. Setengahnya ya. Ya betul. Jadi ya lumayan lah ya. Hari gini kalau kita kerja, mungkin saya punya teman banyak juga yang kondisinya di masa pandemi gini kan kesulitan. Bener nggak? Bahkan ada yang dikurangi, ada yang dirumahkan. Iya. Tapi jujur selama pandemi ini kita naik income-nya. Kenapa? Karena di luar sana orang makin sadar pentingnya berasuransi. Orang makin ngeri sama yang namanya penyakit. Jadi semua banyak orang akhirnya butuh untuk beli. Dan mungkin teman-teman semua, saudaranya, kerabatnya juga pasti akan beli. Pilihan cuma 2. Mau beli lewat Anda atau lewat orang lain. Oh, bener juga ya. Itu. Kalau gitu mendingan kita cepat-cepat jadi agent deh. Betul. Jangan sampai ntar Saudara kita, malah kerabat beli kita malah beli sama orang lain. Iya. Mendingan kita join, oke? Nanti mereka beli sama kita. Komisi 5 tahun. Waduh, BCA udah kaya, friend. Betul. Jangan bikin dia tambah kaya lagi. Betul, orang terkaya di Indonesia ya. Tapi bukan berarti ntar besok kita diciduk nih. Oh, jadi Oke. saya jadi makin ngerti tuh. Iya. Kenapa di bank-bank itu bahkan disediain spot khusus ya. Betul. Bahkan ada apa? Kadang-kadang ada staff khususnya. ada banyak nih emak-emak, aduh yang penting dapat lock and lock gitu ya, sebut Iya. merek ya. Mereka udah tertarik. Padahal banyak di antara mereka mungkin belum mengerti manfaatnya. Yang penting dia dapat gimmick dulu, lock and lock, voucher. Padahal sebenarnya kalau segi manfaat kita bisa adu. Gitu. Buat Gitulah. temen-temen yang penasaran atau mungkin yang mau beradu-adu Ya. karena punya proposal dari yang lain, mungkin bisa langsung klik link di kolom deskripsi, nanti Ya. dilayani via WhatsApp ya Coach ya. Tuh, kita ngobrol-ngobrol aja lah. Mungkin bagi teman-teman yang udah punya, bagus. Teman-teman berarti sadar akan berasuransi. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai untuk menambah untuk berikutnya. Teman-teman punya polis. Nah, idealnya polis orang itu uang pertanggungannya berapa sih Coach? Oke, kita ngomongin paling simpel adalah kita ngomongin pertama asuransi kesehatan. Heeh. Jadi asuransi kesehatan dari lahir sampai tutup usia semua orang wajib punya. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghindari kita kebocoran resiko keuangan di rumah sakit. Jadi kalau sampai dirawat di rumah sakit kita nggak perlu keluar duit. Oke. Dan ini dibayar sesuai tagihan
dan tinggal pilih mau kamar sendiri atau berdua. Jadi Anda nggak akan kena inflasi lagi dari premi yang Anda bayar. Gitu. Jadi selamanya tinggal pilih sendiri atau berdua. Oke, simple banget. Nah, yang kedua adalah asuransi yang namanya asuransi jiwa. Nah, ini wajib ya, wajib hukumnya apalagi bila Anda punya orang yang hidupnya Anda tanggung. Contoh Anda sebagai orang tua atau Anda menanggung orang tua, Anda wajib juga punya asuransi jiwa. Oke. Nah, besarannya berapa? Simpelnya adalah tinggal dikali 200. Kali Angka 200. pengali. Contoh, biaya hidup saya sebulan 10 juta. Contoh, kali kan 200. Berarti kan ketemu 2 miliar. Jadi misalkan kalau saya dipanggil sama yang di atas, ya, akan dicairkan uang meninggal sebesar 2 miliar. Yang kalau taruh di deposito itu akan menghasilkan 10 juta. Oh, itu yang dulu Coach Yanto pernah cerita tentang income replacement itu ya? Iya, menggantikan income saya. Oh. Sama halnya seperti berapa sih uang pertanggungan sakit kritis yang ideal? Sama dikalikan 200. Kan untuk menggantikan income kita yang hilang akibat resiko sakit. Gitu. Tapi mungkin wah besar ya preminya. Ya kita, yang terpenting seperti slogan toko sebelah. Iya. Kita mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Betul. Dan orang kalau mau jadi agent Coach, jadi modalnya benar-benar nggak ada Coach. Nggak ada. Modalnya cuma satu tok. Yaitu kita memang ada syarat ujian dari AAJI. Aja itu apa Coach? Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Oke. Memang ujiannya lagi ditiadakan, cuma bayar dulu 225.000. Teman-teman nggak perlu ujian, cukup ikut training karena memang ujiannya lagi belum ada selama pandemi ini ya. Tapi teman-teman sudah bisa melakukan yang namanya transaksi penjualan, ya, sharing asuransi. Tapi sebagai leader merekrut dia bayar aja, leader dapat keuntungan nggak Coach? Tidak sama sekali. Maka tadi saya bilang ini bukan Berbeda ponzi. dengan ponzi tadi ya. Betul. Kalau ponzi adalah Anda join, kita dapat untung, itu ponzi. Artinya yang dibayar ke AJ ini pure untuk lisensi seperti kita bikin SIM. Betul, surat izin menjual asuransi gitu ya. SIM A jadi sebutnya ya, surat izin menjual asuransi. Nah, kalau ponzi, pokoknya kalau Anda ngajak orang, orang itu bayar, Anda dapat duit, itu ponzi. Dan orang yang paling diuntungkan adalah orang yang paling di atas. Oke. Makanya disebutnya piramid itu, MLM piramid. Yang paling untung ini di atas, yang di bawah pasti buntung suatu saat. Kayak menarik nih. Nanti kita bikin sesi khusus buat ngebahas tentang ponzi. Betul, ini, betul. Boleh Coach ya? Boleh. Di video khusus kita bahas nih kayaknya seru nih. Apalagi Coach Yanto, kalau setahu saya backgroundnya pernah berkecimpung sebagai direktur di salah satu perusahaan MLM yang terkenal juga ya. Betul ya, inisialnya O ya. Saya udah dari 2002 kalau nggak salah. Iya, Udah lama sekali. Berapa tahun Coach waktu itu sih? Ya udah belasan tahun lah ya. Belasan tahun. Nanti mungkin kita di sesi berikutnya kita bahas lah ya. Oke. Jadi teman-teman kurang lebih begitu. Ada satu lagi yang lewat, Ton. Apa tuh? Oke. Jadi mungkin tadi kita bahas kita mau sama-sama capai MDIT. MDIT adalah income miliar dalam setahun. Teman-teman, mungkin di sini saya yakin banyak teman-teman juga yang mungkin punya income sudah gede. Oke. Tapi teman-teman, sebenarnya bukan cuma itu yang kita ingin raih. Di sini, Ton, selain kita bisa raih peluangnya bisa punya income besar, tetapi income besar itu pun nantinya bisa diwariskan. Diwariskan? Sampai ke anak cucu kita. Oh, kalau begitu kan kita kalau bikin perusahaan gede juga kita bisa warisin dong. Betul. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, siapa di antara teman-teman yang bisa bangun perusahaan besar? Ya rata-rata juga udah keturunan perusahaan besar itu. Iya. Karena apa? Perusahaan besar sudah punya akses, sudah punya modal. Nah, mungkin bagi para milenial, ya mungkin dibutuhkan modal yang sangat besar, pengetahuan yang sangat luas. Ujung-ujungnya banyak juga yang bikin startup. Tetapi kan startup juga butuh suntikan dana. Jadi memang tidak mudah membangun bisnis. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lain, boleh dicoba dulu untuk kita sama-sama bangun bisnis. Karena nggak ada modal kok. Kita tinggal sharing ke teman-teman yang kita mau bantu untuk punya proteksi. Udah itu aja. Dan dapat komisi yang 5 tahun itu tadi. Betul. Nah, saat kita membangun bisnis ini, income kita makin gede, someday kita bisa wariskan ke anak cucu. Apabila kita tutup usia atau apabila kita pensiun pun bisa diwariskan juga. Tapi tetap kita harus training anak cucu kita dong pada saat itu. Kalau memang mau meneruskan, memperbesar lagi income-nya, oke, ya mungkin anak itu harus ngerti. Tetapi kalau misalkan nggak mau diperbesar lagi bisnisnya, cukuplah dengan income segini, ya mungkin udah cukup. Tapi saya yakin semua di sini kita mau sama-sama besar. Maksudnya dia tetap harus belajar cara maintainnya dan ini kan Coach. Oke, jadi itu detail ya. Nanti kita bisa dengan bisnis yang ada diwariskan, income-nya akan jalan terus. Kalau timnya berkembang, pasti income kita berkembang. Atau kitanya
bener-bener mau incas. Contoh misalkan ada suami istri nih. Ini ada kasus juga nih kejadian ya. Real nih coach. Real, nanti saya munculin ya. Oke. Nah, ada sepasang suami istri. Oke. Dan si suami ini meninggal saat pas, kalau nggak salah pas Imlek. Oke. Saat meninggal, dia ada asuransi jiwa. Miliaran dah. Miliaran. Jadi, bisa habis gak kalau istri nggak bisa kelola? Bisa. 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 Tapi yang terpenting, dia pun mewariskan bisnis yang menghasilkan kurang lebih 100 juta tiap bulan. Bisnisnya asuransi juga kan coach? Di sini, Oh. Anda bisa bayangkan, kalau uang bisa habis, uang asuransi jiwa, tapi bisnis, kan nggak bisa habis, tiap bulan keluar terus. Nah, makanya kita selalu bilang, Anda mau wariskan air seember, atau mau mata airnya. Atau Anda siap-siap keluar air mata kalau Anda nggak punya asuransi. Nah, jadi kita ngomong-ngomong mata air, kita di sini sedang membangun yang namanya mata air, toh. Mata air penghasilan yang suatu saat bisa diwariskan sampai ke generasi keturunan kita. Tapi kasus tadi barusan real ya coach? Real, orangnya ada. Jadi si istri ini nggak mengerti. Nggak mengerti, tapi sekarang lagi dalam kondisi mempelajari. Itu untuk membesarkan bisnis ini. Bisnis ini besar sendiri. Dengar-dengar sih sekarang di atas sudah 150 jutaan sebulan. Artinya setelah suami meninggal, selama beberapa tahun itu istrinya benar-benar tidak ngerti sama sekali. Tidak ngerti sama sekali. Dan dapat income terus. Terus income-nya jalan terus. Memang pertumbuhannya belum besar banget, tapi setelah istrinya terjun, jadi tambah besar lagi. Oh, seperti itu ya. Betul, ya ibarat kita bangun perusahaan, kalau nggak dikelola, kan nanti Iya. mungkin pertumbuhannya nggak growth banget. Tapi kalau dengan diterjun lagi, pasti akan Makin naik lagi. Gitu. Yang terpenting adalah apa yang sudah bangun Anda dalam proses membangun bisnis ini, Anda tidak sia-sia. Nah, mungkin saya tunjukin grafik lah ya, ada grafik nih. Anda bisa lihat orang dari muda berjuang sampai tua, saat kena resiko sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, income-nya pasti zero. Dan anak nanti mau berjuang mulai lagi dari nol. Oke. Nah, apa yang kita bangun itu adalah seperti ini. Jadi kita mulai sama-sama mungkin dari nol. Anda lihat garis biru ya, nanti makin lama makin naik. Dan someday income-nya bisa diwariskan sampai ke anak cucu kita. Gitu. Jadi apa yang Anda perjuangkan selama hidup tidak akan sia-sia. Gitu. Thank you banget coach. Thank you. Buat info-infonya. Ya, Gimana friend? Jadi tertarik untuk bergabung di industri asuransi? Kalian nggak usah takut-takut lagi, langsung klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Nanti akan ada mentor-mentor yang membimbing teman-teman semua untuk dapatkan income tadi apa namanya coach? MDIT. MDIT. Yes. Yang 100 juta per bulan tuh ya. Betul. Oke, saya juga mau nih coach. Saya daftar duluan deh coach. Oke, siap. Oke teman-teman, like kalau kalian suka video ini, jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman saudara kalian supaya info ini sampai ke semuanya. Saya Anthony dan juga Yanto. sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Yes.